Ivan Sugiamto pernah foto bareng polisi di meja judi kantor Polrestabes Surabaya. Terkuak pose senyum dan kepal tangan Ivan Sugiamto yang viral di ruangan polisi ternyata diduga sebagai tempat judi. Jagat Maya X, Twitter, sempat dihebohkan dengan pose senyum Ivan Sugiamto sembari mengepalkan tangan di ruangan Viskontrol Polrestabes Surabaya. Sejumlah akun X juga ikut membagikan foto tersebut di berbagai platform media sosial. Kalau bukan teman baik, tidak bisa seperti ini, tulis akun Whisperman. Bahkan Ivan juga disebut-sebut beberapa kali diselamatkan oleh backingannya tersebut. Sosok backingan yang disebut-sebut adalah Wakasat Reskrim Polrestabes Surabaya Kompol Teguh. Namun, kabar tersebut langsung dibantah oleh Kompol Teguh. Ia menerangkan soal foto yang beredar luas hingga berimbas disebut sebagai sosok backingan Ivan Sugiamto. Itu foto lama saat saya baru pindah ke Polrestabes Surabaya. Bukan saat Ivan Sugiamto diperiksa, jelasnya. Ia menegaskan bahwa Ivan Sugiamto sudah diperiksa terkait dugaan tindak onar di Sekolah Kristen Gloria II dan memastikan bahwa proses laporan sedang berjalan. Namun sayangnya, baru-baru ini warganet X justru merasa ada yang janggal dengan foto Ivan yang berada di ruangan Viskontrol Polrestabes Surabaya tersebut. Akun X, Twitter, @faridkrab mempertanyakan mengapa meja judi ada di ruangan polisi. Karena tidak ada penjelasan perihal Ivan dan oknum Polda, maka saya ingin menanyakan perihal meja judi bakarat kok ada di ruangan ini. Apa abis nangkap korban judi langsung pada main judi apa? Tulisnya, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Sebagai informasi, judi bakarat atau bakarat identik dengan permainan tebak-tebakan kartu. Dalam permainan bakarat, pemain bertaruh pada hasil dari dua tangan yang dibagikan, yaitu player dan bunker. Menariknya, terlihat jelas tulisan player, bunker di meja yang ditempati Ivan Sugiamto. Lantas, benarkah salah satu ruangan polisi tersebut menjadi tempat judi bakarat Polrestabes Surabaya? Hingga berita ini diturunkan belum ada konfirmasi langsung dari Wakasat Reskrim Polrestabes Surabaya terkait dugaan judi bakarat tersebut. Polisi tegaskan Ivan Sugiamto tidur di ruang tahanan tanpa kasur dan AC. Beredar kabar bahwa Ivan Sugiamto, pengusaha di Surabaya, Jawa Timur, yang ditangkap polisi usai memaksa siswa SMA sujud dan menggonggong, mendapat keistimewaan di penjara. Hal itu terjadi setelah ramai disebut bahwa Ivan dikabarkan dekat dengan aparat TNI Polri. Kabar itu pun langsung dibantah pihak Polrestabes Surabaya. Polrestabes Surabaya memastikan, perlakuan terhadap Ivan tidak berbeda dengan tahanan lain. Kasubag Humas Polrestabes Surabaya, AKP Rina Shanti Nainggolan, memastikan bahwa Ivan akan tidur di ruangan tahanan tanpa kasur dan tak ber-AC. Pihak kepolisian juga memberi makan kepada untuk Ivan dengan jatah yang sama dengan tahanan lain. Fasilitasnya cuma makan 2 kali sehari. Bisa ditanyakan orang yang pernah masuk penjara, kata Rina, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024, dilansir surya.co.id. Sebelumnya, ramai diberitakan, Ivan diduga dekat dengan aparat kepolisian. Santer dikabarkan aparat yang dekat dengan Ivan itu adalah Wakasat Reskrim Polrestabes Surabaya, Kompol Teguh Setiawan. Isu tersebut mencuat setelah foto Ivan dan 3 temannya bersama Teguh beredar. Foto itu disebut diambil ketika Ivan menjalani pemeriksaan atas kasus yang menjeratnya. Kebenaran foto itu pun dikonfirmasi oleh Teguh. Namun, menurutnya, foto tersebut merupakan dokumentasi lama saat ia baru saja pindah tugas ke Polrestabes Surabaya. Itu foto lama saat saya baru pindah Polrestabes Surabaya. Bukan saat diperiksa, katanya, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Merespons isu tersebut, Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Dirmanto, langsung memasang ekspresi wajah serius. Ia bahkan berbicara dengan nada tinggi saat ditanya tentang kedekatan Ivan dengan aparat kepolisian. Ia menegaskan, pihaknya fokus menangani kasus yang menjerat Ivan. Dirmanto pun meminta agar pemberitaan soal Ivan tidak disangkut pautkan ke hal lain. Kami fokus menangani kasus ini, jadi jangan digiring ke hal-hal lain. Fokuskan perhatian pada penanganan perkara ini, kata Dirmanto. Saya minta teman-teman wartawan juga fokus.
Jangan cari-cari informasi di luar itu, ucap Dirmanto. Kronologi kasus Ivan Sugiamto. Diberitakan sebelumnya, kasus hukum yang menjerat Ivan bermula dari ledekan yang terjadi antara siswa SMA Gloria II dan siswa SMA Citahati di Instagram. Ketua Komisi DPRD Kota Surabaya, Akmarawita Kadir, menjelaskan ledekan tersebut muncul setelah pertandingan basket antar sekolah. Seminggu sebelumnya, mereka pertandingan basket. Basket ada tim Gloria dan tim lain. Diejek ini rupanya sekolah Citahati yang berdekatan dengan Gloria, ungkapnya. Orang tua siswa yang diejek tidak terima dan mendatangi SMA Kristen Gloria II untuk menuntut pertanggungjawaban. Mereka menunggu anak-anak yang diduga terlibat dalam ledekan tersebut. Saat itu, Ivan datang bersama rombongan. Dalam situasi yang memanas, Ivan kemudian memaksa Ed untuk bersujud dan menggonggong. Karena ada keributan, akhirnya kepala sekolah menyuruh mereka masuk. Meminta anak yang mengejek minta maaf dengan cara jongkok dan menggonggong. Ibu kepala sekolah membiarkan bullying terjadi. Iya itu pasti, ketakutan, terangnya. Beberapa hari setelahnya, pihak sekolah melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Surabaya. Namun, ibu korban, Ira Maria membantah pemicu aksi Ivan itu karena saling ledek. Sebetulnya awal mulanya tidak seperti yang diberitakan di luar, saling ejek itu tidak ada, katanya, dikutip dari YouTube Tiffany News, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Menurut Ira, kejadian bermula dari guyonan antar siswa yang menyebut rambut anak Ivan Sugianto mirip anjing pudel. Namun, Ira menegaskan, anaknya tak pernah melontarkan kata anjing kepada anak Ivan. Bermula dari guyonan dengan teman-temannya yang menyebutkan anak ini lucu rambutnya seperti pudel. Jadi kata-kata anjing itu tidak pernah digunakan oleh anak saya. Yang seperti diberitakan, anak saya dibully karena mengatakan anjing, tidak pernah, ungkapnya. Anak saya sekalipun tidak pernah melontarkan anjing. Sebutan itu kepada anak ini secara langsung, tidak pernah, sambungnya. Buntut dari kejadian itu, Ivan telah diamankan pihak kepolisian. Ivan ditangkap di Bandara Internasional Juanda, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Ia juga telah ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi memeriksa 11 saksi dan melakukan gelar perkara. Beredar foto Ivan Sugianto bersama dengan perwira menegak alias Pamen TNI. Sosok inilah yang diduga menjadi backingan pengusaha Surabaya itu. Ivan Sugianto menjadi tersangka kasus perundungan anak di Surabaya lantaran menyuruh siswa SMA menggonggong. Dalam foto yang beredar, Pamen TNI tersebut terlihat akrab dengan Ivan Sugianto di sebuah mobil. Kepala Pusat Penerangan alias Kapus Pen TNI Majen TNI Haryanto menegaskan bahwa tidak ada anggotanya yang berperan sebagai backingan Ivan Sugianto. Hal itu diungkap oleh Haryanto pada Sabtu 16 November 2024. Yang menambahkan, Pamen TNI tersebut telah bersahabat dengan Ivan sejak lama. Haryanto menjelaskan foto yang viral di media sosial itu diambil pada 18 September 2024, jauh sebelum insiden perundungan terjadi. Sekitar 18 November 2024, kasus Ivan viral dikaitkan dengan adanya foto dalam kendaraan di mana Ivan berfoto dengan perwira menengah TNI. Ivan Sugianto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perundungan anak di Surabaya, di mana ia meminta siswa untuk bersujud dan menggonggong di depan SMA Kristen Gloria II. Akibat perbuatannya, Ivan ditahan dan terancam hukuman penjara selama 3 tahun.